semalam dia langsung dibawa ke dokter. Gimana KLHT-nya selalu menemani Rensi sejak pengobatan sendiri, progresnya gitu? Dari apa ya, Rensi agak udah lama juga ya sekarang tinggal sama saya gitu. Terus dari yang sakit-sakit yang pertama juga udah sama saya gitu. Sebenarnya dia udah 3 kali, emak ini 4 kali, sudah 3 kali mengalami infeksi. Tapi yang infeksi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bengkak, mengeluarkan nanah, dikasih antibiotik, itu udah kempes lagi gitu, nggak masalah. Jadi selama ini dia penanganannya cuma pakai obat aja. Aku bilang, ayo dong ke kliniknya aja, ayo ke kliniknya aja gitu. Oh nggak mau ah. Dia orangnya tuh tipenya nggak mau, udahlah biarin aja, pasrah begitu. Tapi selama saya masih melihat minum obat oke aja nggak masalah. Yang keempat, begitu dia infeksi, ini infeksinya lebih gimana ya? Lebih parah dibandingkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kali ini infeksinya itu di samping mengeluarkan nanah, dagunya juga udah bolong, terus dia menggigil panas, disertai dengan perubahan muka yang tidak wajar. Ya. Nah dari situ saya ngelihat ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih kalau cuma minum obat antibiotik aja udah nggak bisa. Ini udah harus segera ditangani. Akhirnya begitu kita dari puncak itu langsung setelah minum di antibiotik kan sudah menurun gitu ya, panasnya juga setelah udah nggak bengkak, langsung kakak saya bawa ke dokter pada hari itu juga menyarankan untuk segera dioperasi. Nah begitu hari pertama langsung mau dioperasi, kita udah siap-siap, ternyata Rensi tekanannya darahnya tinggi, mungkin dia tegang, takut kali ya. Habis itu akhirnya gagal dioperasinya, baru bisa dioperasi setelah besok harinya gitu. Itu pun juga sulit, jarum tuh sampai 7 tempat nggak bisa ditusukin gitu ya, nggak bisa diinfus, nggak sampai kaki-kaki semua tuh udah, mungkin dia tegang gitu kan karena takut gitu. Ya udah akhirnya bisa dilakukan operasi, tapi ini masih baru dagu ya, di bibirnya belum gitu. Karena yang disuntikan kakak saya itu di bibir sama di bagian dagu gitu. Jadi kemarin kita kontrol ke dokter bilang ini nunggu dagunya selesai, nanti baru berikutnya dibuang bibirnya gitu loh. Filler, yang bilangnya filler ya gitu. Nah sebenarnya kita kemarin ngobrol-ngobrol sama dokter, sebenarnya tidak pernah ada kasus yang namanya filler itu bermasalah. Karena filler itu sifatnya tidak permanen, dia berupa cairan yang akhirnya dia itu nanti akan menghilang sendiri gitu. Paling lama, apalagi kalau kita sering mandi air panas ya, itu akan cepat hilang gitu. Itu paling lama 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun paling lama gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya berbahaya gitu. Jadi ini kemungkinan yang disuntikan adalah benda asing ya. Saya kan orang awam kan, nggak ngerti gitu. Saya bilang kalau bukan filler, apalagi kalau berarti itu silikon dong gitu kan ya. Belum diketahui juga jenisnya apa. Jadi akhirnya untuk memastikan benda asing apa itu, akhirnya saya bawa ke lab untuk diperiksa apakah yang disuntikan itu gitu. Jadi sekarang ini lagi menunggu hasilnya apakah benda asing itu yang disuntikan di kakak saya. Klinik daerah mana mungkin? Nanti kliniknya belum ya, karena memang sih sebenarnya gini loh. Tadinya awalnya saya tuh mau baik-baik, ya kan. Maksudnya saya telepon klinik tersebut tidak mau diangkat, saya WA nggak direspon. Akhirnya gimana caranya ngeluarin nih orang ya? Akhirnya saya buat status lah seperti itu. Tutup apa enggak ya gitu, karena mungkin saya kesel gitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini akhirnya dia mau respon. Ya, jadi saya menunggu dia minggu ini untuk ketemu apakah bagaimana niat baiknya, bagaimana tanggung jawabnya kepada kakak saya. Jadi kemarin saya nggak mikirin dulu itu, saya lebih mikirin bagaimana dia bisa ditangani dengan baik oleh dokter yang mengoperasinya. Bolongnya kayak gimana sih, Melma? Bolong sendiri. Jadi kalau sekarang kecil kayak pori-pori gitu. garis ya. Habis 1 tahun di villa itu kan udah keras kayak batu. Kalau saya udah curiga kok orang di villa keras ya. Malah saya udah mandi air panas, udah saya kembat air panas. Kok nggak ini? Itu waktu belum bolong ya. Keras, dia keras.
nggak hilang. Nah, habis 1 tahun itu tiba-tiba kayak jerawat kecil. Jerawat kecilnya tapi nggak wajar, kan kalau jerawat kan kayak kutil itu digigit pencet hilang. Ini makin banyak ngocor gitu. Terus saya foto kok begini gitu. Jadi dia ada 2 bolong di sini sama di sini. Keluarnya berbarengan. Bolongnya garis gitu ya? Awalnya bulat. titik. Oh, awalnya titik. Kalau sekarang udah garis hitam gitu. Titik. Dan di situ saya langsung shock. Nah, saya telepon Elma, terus katanya dokter yang memberikan obat saya ini katanya itu infeksi. Ya udah dikasih obat infeksi, terus ya udah nggak ada infeksinya, hilang gitu. Saya pikir ya udahlah. Saya sih sempat juga telepon ke si klinik itu, kok saya di filler begini gitu. Malah dia nawarin saya produk-produk dia lainnya, jadi kayak mengalihkan pembicaraan keluhan saya gitu. Ya udah, saya pikir udah sembuh lah, dikasih obat, mungkin nggak apa-apa ya, udah keluar semua gitu. Saya masih berbaik hati, masih nggak negatif thinking gitu, masih yang penting saya sembuh. Udah 1 tahun berjalan, 2009, seringkali bengkak tapi tidak mengeluarkan nanah, cuman bengkak sakit aja, bengkak sakit saya diemin aja, 4 hari hilang, nanti beberapa bulan cuma begitu lagi, cuma nggak mengeluarkan nanah. Puncaknya 20 tahun 2020 yang kita liburan ke itu puncak-puncaknya dia bengkak sampai besar, nanahnya keluar banyak. Mungkin dari tahun sebelumnya dia ngumpulin nanah ya, mungkin Dagunya juga kan lu kayak cakil tuh. dagunya langsung begini sampai ke rahang sini, bibirku sampai masuk ke dalam kayak menyon gitu. Nah, badan aku panasnya tinggi banget. Nah, itu puncak-puncaknya sampai ngocor ini banyak. Pada saat itu gimana perasaan? Ya, saya udah nggak Ketakutan? mikirin dia lagi, yang penting Udah nangis saya, dia mah. yang penting saya sembuh aja dulu. Saya minta teman yang dokter buat nurunin panas saya dulu. Itu pun waktu dia sakit, dia nggak komplain ke saya. Jadi yang ngasih tahu itu ada si Tairus, tracker ya, kakak Eci sakit tuh Eci. Dia kan biasanya kalau ini awalnya supir gini, Kak Renci minta dibeliin obat, kenapa dia gitu kan? Dia nggak ngomong, diem aja gitu, maksudnya nggak begitu virus lihat ke atas Renci lagi menggigil, baru virus teriak gitu kan, Kak Ici gitu. Ya udah, akhirnya kita lihat dia lagi menggigil gitu. Aku pikir kenapa nggak ngomong sih gitu kan, nyuruh supir cuma beli obat doang. Aku pikir dia sakit biasa aja gitu kan, nggak taunya dia udah nangis aja lah gitu. Kak, tapi ini untuk fillernya ini maksudnya begini pertama kali atau emang sudah sering gitu? Saya baru pertama kali. Pertama kali, tapi sempat juga nggak suka nyari tahu gitu license dari dokter ini, rumah sakit ini, karena kan kalau filler itu nggak mungkin bisa sembarangan ya, karena dimasukin sesuatu gitu. Gimana Kak? Pertama nyari tahu dulu nggak sih dulunya tuh pas? Enggak, saya merasa kalau filler itu tidak berbahaya, jadi memang saya mau di filler karena tidak berbahaya. Nah kan yang melakukan yang ini yang harus bertanggung jawab apa yang dia berikan kepada saya, itu aja. Ya kan? Ada artis kah yang sudah Banyak sebenarnya artis yang ke situ, cuma saya nggak mau ngomong dulu karena saya udah semua serahkan ke kuasa hukum saya. Dan nanti dia proses berjalan aja gitu. Tapi ada dugaan ketidakcocokan nggak sih Mbak? Kalau kecocok nggak ada, namanya filler semua sih cocok, apalagi filler itu hilang sendiri. Sekarang cocok nggak cocok kenapa jadi batu, itu aja. Waktu saya keluar sama teman saya, gue kalau di filler kok begini ya kan, ini mah bukan filler, ini jangan silikon, kok keras sih. Nah itu waktu belum saya mengalami infeksi ya, kok filler begini gitu, jangan-jangan lu diisi silikon. Aku nggak ngerti siapa sih yang mau diisi silikon. Orang tahu silikon itu berbahaya, nggak ada yang mau ngambil resiko. Saya anti operasi muka ya kalau filler wajar, semua orang merasa filler itu tidak berbahaya. Jadi kita juga jangan bilang saya juga nggak mau bilang filler itu memang filler itu bahaya. Nanti kan kasihan klinik kecantikan pikir nanti orang filler itu berbahaya. Jadi memang yang disuntikan saya rasa itu bukan filler gitu. Tapi pada saat melakukan itu maksudnya dari dokter itu ada ngasih batasan jangka waktu gitu kan? Kalau filler setahu aku emang Iya pun tahu. Kalau silikon kan memang pasti ada batasan, harus balik lagi gitu. Nah kalau waktu pas proses perawatannya ini juga nggak sih, kok udah mencurigakan juga Gimana? Memang sih saya merasa waktu dia menginjeksi saya itu sakit banget.
ini sama ini sakitnya minta ampun. Itu yang saya alami itu aja. Itu udah ada firasat di awal tidak enak. Firasat di awal tidak Firasat enak. di awal bukan yang enak, cara pengerjaannya sakit banget. Itu aja yang saya alamin, itu aja. Dari situ normal aja, baru 1 tahun efeknya. Kak Renci, mohon maaf, ini apakah memang Kak Renci yang niat atau di endorse oleh klinik tersebut? Ya diajak lah salah satu sama teman-teman juga, mau nggak di endorse sama ini, yaudah aku ikutan aja, kan orang ikut-ikutan. Apalagi aku merasa filler itu nggak berbahaya karena dia juga bilang nanti juga hilang sendiri gitu. Dan aku juga nanya-nanya, filler nanti gimana, hilang sendiri kok, itu nggak berbahaya. Ya kan nanya-nanya juga ke teman-teman yang lain. Tapi kalau bilang mau nggak disuntik silikon, siapa yang mau silikon? Saya tahu silikon itu bahaya kok. Jadi sempat menyesal nggak sih jadinya gara-gara kejadian seperti ini? Trauma Ya. endorsean atau gimana? Kalau Kalau masalah jelek nyesel lah, kalau enggak ya nggak apa-apa. masalah kalau ya namanya kita nggak bisa bilang menyelas atau enggak ya. Semua perempuan pasti pengen cantik, asal memang dilakukan dengan benar. Dan apakah yang menginjeksi saya itu dokter atau bukan, itu ya kan saya kan nggak tahu ya kan. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi, memang lagi diselidikin semua. Jadi saya nggak bisa bilang filler itu jelek karena nanti kan kasihan dong klinik kecantikannya lain, nanti orang yang mau filler pikirannya udah jelek. Sebenarnya asal kalian tahu, filler itu tidak berbahaya asal obatnya yang diberikan ke kita itu benar, dan itu juga akan hilang sendiri. Kak, berarti ditarik kesimpulan sebenarnya ini filler atau ternyata dokternya yang silikon, Kak? Maksudnya mencari tahu. Aku nggak tahu karena lagi saat ini. di uji lab, itu berbahaya nggak? Karena dari hasil operasi saya ini nggak cuma sekali Mbak, nanti itu akan dicek lagi apakah ada nanti merembet ke yang lain atau berbahaya, apakah itu masuk tulang atau enggak, itu banyak kemungkinan. Apalagi bibir ini kan sensitif, banyak sih saraf-sarafnya. Itu aja saya mau dioperasi deg-degan. Kemarin aja waktu saya mau operasi ini tensi saya naik, itu mungkin pemancar rekod ya, tensi saya sampai bunyi merah, tweet sampai merah itu. Sampai nggak bisa dioperasi. Terus hari kedua saya nggak bisa diinfus sampai kaki, sampai susternya semua itu mau saya jam 3 diinfus sampai jam 8 malam, bayangin, coba nginfus doang nggak bisa. Iya mungkin karena shocknya saya itu gitu, jadi memang beban mental saya tuh, ya kan orangnya gampang panik kan ya, ketakutan gitu, jadi udah mikirin hal yang enggak gitu. Bibir aja saya bilang nanti dulu deh, bibir nanti dulu. Emang kemarin waktu dikontrol bibir harus dibuang karena bahannya sama yang ini. Kak, kalau dari raut wajah Kak Renci sendiri, masih ada rasa kesedihan, ketakutan sendiri dengan kejadian Aku seperti ini? takutnya kalau efeknya nanti bahaya, itu aja. Saya takutkan karena kan kalau namanya masalahnya apa ya, saya ini kan entertain, yang saya jual adalah muka. Kalau saya cacat, apa yang terjadi? Emangnya banyak sekarang wanita yang cantik, yang muda, ya kan? Ya sekarang kita kan jual wajah gitu loh. Kalau ini sampai cacat, berarti kan saya udah nggak percaya diri lagi buat diri saya itu. Jadi sok mental saya jadi udah nggak percaya, mau ketemu orang juga udah males, mau ketemu siapa-siapa juga udah nggak pede gitu. Bener-bener ya saya berharap sih mudah-mudahan nggak berbahaya, karena ini masih penyembuhannya masih lama banget ya, karena saya pakai ini nggak bisa dibilang berapa bulan, tergantung dari kondisi ininya aku. Karena kemarin dicek yang masih bengkak seperti ini, yang ini sih udah agak enggak gitu. Ini yang masih Ngomong masih susah ya? saya gosok gigi aja nggak boleh. Tapi kemarin karena saya nggak tahu, saya gosok gigi, kata dokter jangan gosok gigi nanti nggak kering, akhirnya cuma dikasih kumur aja obat. Jadi masih kering sih. Oke, terakhir dong, mungkin berarti untuk kasusnya sendiri masih dibicarakan menunggu itikat baik? Ya itu udah saya, pokoknya saya udah memberikan konsep pada lawyer aja biar nanti mereka ikutin. Saya lagi fokus ke diri saya dulu, mental saya biar kuat. Kondisi saya kan masih agak kayak keliling ya, karena kan saya sebenarnya bius tidur tuh udah nggak mempan, emang harus bius total.
Jadi masih obat antibiotik masih diminum, jadi masih agak lemes gitu. Jadi Belum bisa makan bener ya? Biar sedikit dulu. Berarti dalam artian sudah ada somasi ke pihak sana atau Udah Udah, baru diberikan sekali. surat somasi ke sana sekali. dan udah ada tanggapan jawaban. Minggu ini kita ketemu ya.